Alhamdulillahi Rabbil Alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah. Marilah kita senantiasa bersyukur atas nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita. Marilah kita wujudkan syukur yang sesungguhnya dalam bentuk kepatuhan dan ketaatan kepada apa yang Allah syariatkan. Kita ajak diri kita ajak keluarga kita ajak orang-orang yang berada dalam tanggungan kita, bahkan sahabat-sahabat kita, untuk bersyukur kepada Allah dengan syukur yang sesungguhnya, sama-sama patuh, sama-sama taat kepada apa yang Allah perintahkan. Jamaah dimuliakan Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah untuk menyampaikan syariat yang mengandung maslahat bagi manusia, maslahat untuk kehidupan dunia, apalagi untuk kehidupan akhirat. Semoga salawat senantiasa tercurah kepada beliau, kepada keluarga beliau, kepada para sahabat beliau, dan kepada siapa saja di antara umat beliau yang berpegang teguh dengan sunnah beliau sampai datangnya hari kiamat nanti. Sesungguhnya jamaah dimuliakan Allah, nikmat dan karunia yang Allah berikan itu sangatlah banyak. Di antaranya Allah beri nikmat keturunan, baik dia laki-laki maupun perempuan. Namun ada suatu keistimewaan bila seseorang dikaruniai oleh Allah anak perempuan, dan karunia itu akan semakin membahagiakan di dunia dan di akhirat apabila dia dididik dan diasuh dengan baik. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, khutbah kita berjudul keutamaan mendidik anak perempuan. Di antara tanda-tanda hari kiamat, atau di antara tanda-tanda kiamat itu akan datang, adalah jumlah perempuan lebih banyak dari laki-laki. Dan dalam hadis dijelaskan bahwa tanda besar, di antara tanda besar kiamat sudah dekat adalah satu laki-laki berbanding 50 perempuan. Artinya, sepanjang hari jumlah perempuan akan semakin banyak. Dan perempuan itu diantaranya adalah anak-anak kita. Oleh sebab itu jamaah yang dimuliakan Allah, hendaklah kita menaruh perhatian besar terhadap anak-anak perempuan kita. Karena menjaga anak perempuan itu tidaklah ringan. Maka kita diperintahkan untuk bersabar dalam menjaga dan mendidiknya. Bahkan dijanjikan pahala jika berhasil mendidiknya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, "Man 'ala jariyataini hatta tablugha jaa yaumal qiyamati ana wa huwa hakadha wa dhamma usbu'aihi." Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang mengasuh dua orang anak perempuannya sampai dia baligh, mengasuh di sini mendidiknya dengan baik,
maka dia akan datang kelak hari kiamat, sedangkan aku dan dirinya seperti ini, kata Nabi. Nabi mengisyaratkan telunjuk dan jari tengah. Siapa yang mendidik 2 orang anak perempuannya, menjadikannya anak salehah, nanti di akhirat kedudukannya, kata Nabi, jaraknya dengan aku seperti ini. Kemudian beliau mengisyaratkan dengan telunjuk dan jari tengah. Jamaah yang dimuliakan Allah, terkadang di antara manusia ada yang bersikap begini. Dia mengharapkan kelahiran anak laki-laki, tetapi Allah mentakdirkan anaknya perempuan. Bahkan semua anaknya perempuan. Kemudian terlihat, nampak dari sikap-sikapnya, perilaku-perilaku tidak bersyukur. Seakan-akan kurang baginya nikmat dan karunia. Karena apa? Karena tidak dikaruniai anak laki-laki. Dalam hal ini kita tidak membicarakan keutamaan anak laki-laki, tapi kita membicarakan keutamaan mendidik anak perempuan. Jika padanya ada keutamaan, maka jika seseorang dikaruniai oleh Allah anak perempuan, maka jangan ada di antara kita yang menyesal. Seperti orang-orang terdahulu. Seperti kaum kafir Quraisy. Wa idza busyira ahaduhum bil untha dhalla wajhuhu muswaddan wa huwa kadhim. Apabila salah seorang di antara mereka dikaruniai anak perempuan atau kelahiran anak perempuan, hitamlah muka mereka dan ia sangat marah. Hitam dalam artian karena malu dan marah. Jamaah yang dimuliakan Allah, patut bersyukur seseorang yang dikaruniai oleh Allah anak perempuan, karena ia merupakan tameng bagi orang tua nanti di akhirat. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim dari Aisyah, beliau berkata, "Dakhalat alayya imra'atun wa ma'aha ibnatani laha tas'al falam tajid indi syai'an ghaira tamratin wahidah fa'a'taituha iyyaha faqasamatha baina ibnatayha wa lam ta'kul minha thumma qamat fa kharajat fadakhala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam alaina fa akhbartuhu faqala man ibtuliya min hadhihi al-banat bi syai' fa ahsana ilaihinna kunna lahu sitran minan nar." Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, bertamu kepadaku seorang perempuan dan bersamanya 2 orang anak perempuan. Mereka datang meminta sesuatu, makanan. Kata Aisyah, aku tidak memiliki apa-apa kecuali hanya sebutir kurma. Maka aku berikan sebutir kurma itu kepada ibu itu. Maka sang ibu itu membelah kurma itu menjadi 2. Membaginya sebahagian kepada yang pertama, sebahagian yang kedua. Dan dia sendiri tidak mengambil sedikit pun, tidak memakan sedikit pun dari kurma itu. Kemudian mereka pun pergi. Setelah itu datanglah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian aku menceritakan peristiwa tadi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau bersabda, siapa yang diuji oleh Allah dengan anak-anak perempuan, lalu dia mengasuhnya, mendidiknya dengan baik, maka anak-anak perempuan itu menjadi tirai pemisah antara dia dan api neraka. Dari hadis ini kita dapat mengambil pelajaran, jamaah yang dimuliakan Allah. Betapa kehidupan Rasulullah tidak selalu berkecukupan. Ketika di rumah Aisyah tidak ada apa-apa, hanya sebutir kurma. Ketika datang orang minta sedekah, Aisyah pun memberikan apa yang ada padanya. Rasulullah mengatakan rumahnya baiti jannati. Rumahku adalah surgaku. Tetapi di dalamnya tidak ada makanan. Kalaupun ada hanya sedikit. Tapi mereka tetap merasa bahagia.
Betapa hari ini seandainya kaum muslimin mencontohi keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tentu mereka akan merasa tenang dalam hidup mereka. Karena sebahagian manusia hari ini, ukuran kebahagiaan, ukuran ketenangan hidup bagi mereka adalah mengepulnya asap di rumah, di dapur. Selalu cukup bahan makanan, selalu cukup apa yang akan dimasak. Ketika berkurang, maka akan sering terjadi pertengkaran. Bahkan akan bisa jadi berujung perceraian. Jemaah yang dimuliakan Allah. Ada sebagian orang melihat atau berpikiran, mempunyai pola pikir bahwa kebahagiaan itu dinilai dari materi. Maka banyak orang menghalalkan berbagai macam cara demi materi. Bahkan dengan alasan demi anak dan istri. Tidakkah kita mengambil pelajaran? Kurang apa ketaatan, kesolehan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Tapi masih saja di rumah beliau kadang-kadang tidak ada yang bisa atau yang akan dimakan. Bahkan dalam hadis lain diriwayatkan 2 bulan lamanya tidak berasap dapur Rasulullah, yang ada hanya korma dan air saja. Betapa hari ini jamaah yang dimuliakan Allah, ada istri yang minta cerai kepada suami karena dia mulai melihat bahwa penghasilan suaminya sudah berkurang. Betapa banyak sang istri minta cerai dengan suaminya agar bisa kerja ke luar negeri demi uang, yang dalam pola pikirnya bahagia itu semata ditentukan oleh uang. Demi uang. Bahkan ada seorang tenaga kerja curhat, sahkah solat kami? Sahkah solat saya? Kenapa rupanya? Saya solat di toilet. Karena jika solat dalam rumah akan dimarahi dan diusir oleh majikannya. Demi uang. Solat di toilet. La ilaha illallah. Inilah pola pikir yang keliru. Kebahagiaan hidup hanya diukur dengan uang. Toh kabarnya betapa banyak para suami yang menyeleweng. Betapa banyak para suami yang menghalalkan segala cara hanya karena desakan istri. Atau bahkan demi istri dan anak-anak. Ternyata setelah khatib telusuri memang begitu adanya. Sebagian istri minta cerai kepada suami atau kalau tidak minta izin kepada suami untuk bekerja jadi TKW ke luar negeri. Meninggalkan suami dan anak-anak. Insya Allah aku akan jaga agamaku, insya Allah aku akan jaga harga diriku. Tapi sampai di sana dia dilarang sholat. Maka ketika dia ingin sholat, dia sholat dalam toilet. Demi uang yang hanya dalam pikirannya kebahagiaan itu hanya diukur dengan uang. Diukur dengan terpenuhinya kebutuhan dapur. Tidakkah kita mengambil pelajaran dari ahli surga ini? Sebutir kurma itu pun diminta sama orang lain. Dan itu diberikan. Kemudian Rasul menjelaskan siapa yang sabar terhadap anak perempuannya. Yakni mendidik anak perempuan memang tidak mudah. Ketika anak kita kecil, kita rawat dengan baik. Ketika dia mulai beranjak remaja, dia mungkin akan dilirik, bahkan diganggu oleh lawan jenisnya. Ketika dia telah dewasa, mungkin dia akan dibawa pergi oleh para suaminya. Maka jemaah yang dimuliakan Allah, didiklah anak perempuan kita dengan baik. Betapa hari ini sebahagian anak perempuan kita menjadi korban kekerasan. Sebagian orang tua merasa nyaman saja melepas anak perempuannya pergi sendiri. Sebagian anak pun belum apa-apa, masih remaja, sudah melarang orang tua mengawasinya.
Jangan aku terlalu dikekang dalam hidupku. Berilah aku kebebasan. Ini tentu suatu pertanda bahwa orang tua gagal dalam mendidik anak perempuannya. Disinilah peran seorang bapak yang diperintahkan oleh Allah. Ku anfusakum wa ahlikum nara. Jaga dirimu dan jaga keluargamu dari api neraka. Ibarat pepatah jamaah yang dimuliakan Allah. Perempuan itu ibarat kaca. Kalau dia sudah jatuh, dia retak bahkan remuk. Kalau dia sudah jadi korban, orang akan mengatakan dia pernah begitu dan begini. Tidak demikian halnya bila seorang laki-laki melakukan kesalahan. Oh itu dulu, sekarang dia sudah taubat. Begitu berat menjaga dan mendidik anak perempuan. Maka bersungguh-sungguhlah menjaga dan mendidik anak perempuan. Terserah apa kata orang, kita tidak akan pedulikan. Karena hari ini, jika ada orang melihat anak perempuan kita kecil-kecil sudah kita kasih jilbab, ada saja yang komentar, tidak panas tuh, anak kecil, masih kecil, sudah dikasih jilbab. Biarkan mereka mau berkata apa. Kita biasakan anak perempuan kita pakai jilbab dari kecil. Karena jaminan dari Allah, bila perempuan menutup aurat dengan baik, dia mudah dikenal dan dia dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum tuflihun. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ayyuhal muslimun sallu ala nabiyyikum Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Mungkin ada orang yang berkata, bagaimana jika memiliki anak lebih dari dua, anak perempuan lebih dari dua? Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat lain bersabda, "Man kana lahu thalathu banatin wa sabara 'alaihinna wa kasahunna min jidatih, kunna lahu hijaban minan nar." Hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Jamaah yang dimuliakan Allah, kata Nabi, barang siapa yang memiliki 3 anak perempuan, lalu dia bersabar dalam menghadapinya, serta memberi pakaian kepadanya dari usahanya, maka anak-anak itu menjadi dinding pemisah antara dirinya dan api neraka. Dalam hadis ini Nabi menjelaskan siapa yang bisa, siapa yang berhasil mendidik 3 orang anak perempuannya. Mendidik di sini tentu mendidiknya dengan baik. Memberinya pakaian dari hasil usahanya, dari hasil usaha orang tuanya, mencukupi kebutuhannya dengan cara yang halal, dididik dengan pendidikan yang baik, maka nanti 3 anak itu menjadi penghalang antara dia dengan api neraka. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada sebuah aturan, tapi itu bukanlah aturan yang terdapat dalam syariat Islam. Bahkan bertolak belakang dengan ajaran Islam. Rasulullah SAW menyunahkan bayi perempuan itu dikhitan. Gunanya apa? Agar bayi perempuan itu bisa menjaga kehormatannya. Faedahnya, agar perempuan itu nanti kalau sudah dewasa, hasratnya tidak menggebu-gebu. Seorang dokter spesialis melakukan penelitian. Dan beliau berkata, hasil penelitian saya, sekian persen siswi SMP dan SMA sudah melakukan pergaulan bebas. Dan di antara penyebabnya adalah siswi-siswi yang proaktif mengejar siswa.
yang proaktif mendekat kepada yang laki-laki. Hasil penelitian saya, kata beliau, disebabkan anak-anak tadi tidak dikhitan, tidak disunat. Berani dia mengejar laki-laki. Ibarat kucing dihadapkan ke hadapannya sebongkahan daging. Maka dia tidak pikir halal atau haram daging itu. Yang penting dia terkam. Nah, ini hendaklah menjadi perhatian kita. Walaupun itu aturan, tapi bukan aturan Allah. Mari kita berusaha semaksimal mungkin dengan cara-cara terbaik. Mencari orang yang ahli untuk melakukan khitan kepada anak perempuan kita. Alasan mereka, kalau dikhitan, itu melemahkan syahwat wanita. Itu merendahkan kaum wanita. Justru dalam Islam itu meninggikan derajat wanita. Supaya wanita itu tidak menjajakan dirinya di hadapan laki-laki liar. Betapa banyak sekarang berita anak kecil-kecil, anak SD, SMP sudah berani melakukan pergaulan bebas. Bapak, saudara, tidakkah kita dahulu merintih bersujud di hadapan Allah, minta dikaruniai anak, termasuk dikaruniai anak perempuan. Apalagi yang sudah memiliki anak laki-laki, doanya pada Allah, ya Allah beri kami anak perempuan. Kemudian setelah itu anaknya dikotori, anaknya direnggut kesuciannya oleh laki-laki lain. Terkadang kita tidak salahkan laki-lakinya, perempuannya yang mengejar laki-laki. Maka Nabi menjanjikan siapa yang sabar terhadap 3 anak perempuannya. Dia didik dengan baik. Dia tutup, diajarkan menutup aurat dengan baik. Diajarkan beribadah dengan baik. Dia ajarkan menjaga kehormatan dengan baik. Dia menjadi anak yang salihah. Maka kata Nabi SAW, mereka akan menjadi hijab penghalang antara dia dengan neraka. Artinya apa? Menyelamatkan orang tua dari azab neraka. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadiyal hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa la dzikrullahi akbar.